Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Al-qail wa atimmul hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ulama anal ajilla, para kiai bunyai, para sesepuh, Fadilatil Mukarram Bapak Kiai Salim Azhar, semuanya yang kita taklimi, kita mohon restu dan doanya. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan Bapak Yuhronur Effendi MBA, Bupati Kabupaten Lamongan. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau panjang umur, sehat wa'afiyah, bimbingan, kekuatan zahir batin untuk terus memimpin Kabupaten Lamongan menuju Lamongan yang makin megilan, makin sejahtera, makin makmur, makin barokah. Beliau didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan, Ketua Cabang Dharma Wanita, Pak Sekda bersama Ibu, para camat, para kapolsek dan ramil dan seluruh pejabat yang hadir, semuanya yang kita hormati. Direktur Utama PT Bumi Lamongan Sejati, Ustadz Ahmad Assegaf bersama seluruh manajemen yang kita hormati. Mudah-mudahan PT Bumi Lamongan Sejati dengan berbagai macam objek destinasi wisatanya, ada Maharani, ada Tanjung Kodok, ada WBL. Ini bukan hanya menjadi destinasi wisata saja, tapi betul-betul bisa menjadi tempat wisata yang ada nilai edukasi sekaligus ada nilai-nilai religi, dan itu dibuktikan hari ini mengadakan manasik, bimbingan manasik haji kecil untuk anak-anak TK, RA. Insya Allah ke depan juga ada bimbingan manasik haji umroh untuk anak-anak umur 67 tahun, anak-anak umur 72 tahun. Mudah-mudahan makin manfaat, makin barokah. Saudara saya, sahabat saya, Pak Haji Subur, owner dari PT Sutra Tur Hidayah, yang merupakan pendukung utama dari event bimbingan manasik haji cilik di WBL ini, bersama seluruh staf yang saya hormati. Kebetulan PT Sutra Tur Hidayah ini adalah travel penyelenggara umroh dan haji plus
yang selalu saya ikuti dari beberapa travel yang pernah saya ikuti. Sutra Tur Hidayah insya Allah merupakan travel yang terbaik menurut saya, sehingga sampai sekarang saya masih terus membersamai jamaah-jamaah dari PT Sutra Tur Hidayah. Yang penting kontraannya cocok. Ibu-ibu dari Ikatan Guru TK Muslimat NU se-Kabupaten Lamongan, ibu-ibu dari Ikatan Guru TK Bustanul Atfal se-Kabupaten Lamongan, juga ibu-ibu guru Raudhatul Atfal, ibu-ibu guru TK yang lain, semuanya yang saya banggakan, yang saya hormati. Ini membuktikan bahwa wanita mempunyai beberapa kelebihan dibanding laki-laki. Saya belum pernah mendengar, melihat dan menyaksikan ada guru TK lanang. Mungkin di desa sampean ada, belum ada nggih? Nggak ada. Jarang banget. Pokoknya mulai PAUD, pos PAUD, TK, RA itu didominasi oleh ibu-ibu. Kenapa? Karena bapak-bapak memang nggak bisa didik anak-anak kecil, itu nggak bisa. Sehingga begitu saya diinfo sama Pak Haji Subur untuk ngisi acara bimbingan manasik kecil, saya bingung. Harusnya yang lebih pas ngasih bimbingan manasik kecil itu ya penceramah perempuan. Nah, saya mau pakai jilbab ya, terus brengos saya tetap kelihatan. Wanita dengan laki-laki itu memang beda kalau soal anak. Mohon maaf ya, kalau bapak-bapak nggak bakalan telaten mendidik, mengajar, membimbing anak-anak. Karena laki-laki dengan perempuan itu kalau sudah punya anak berbeda. Wanita itu kalau punya anak memang lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri. Jadi lebih memprioritaskan anak dibanding suami. Wong wedok kuwi nek duwe anak luwih kuat nalurine sebagai ibu daripada sebagai istri. Maka dia pasti lebih mementingkan anaknya daripada suaminya. Bapak-bapak jangan kaget, jangan marah ketika istri sampean sedang sibuk dengan anaknya, dia nggak bakalan mau sampean ganggu. Sampean macem-macem mesti disawat gulek-gulek sampean. Karena dia sedang menikmati profesinya sebagai ibu. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu kalau udah punya anak lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak. Makanya gak patek ngurusi anak, senengane ngriwuki ibuke. Termasuk saya ngomong, iya, ini semua laki-laki. Makanya saya mulai dulu nggak pernah tertarik sama laki-laki. Karena faktor utama pendidik anak memang ibu. Madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama dan paling utama bagi anak-anak. Pembentuk karakter pertama dan paling utama bagi anak-anak adalah ibu. Maka di berbagai kesempatan saya sering sampaikan, kalau pengen punya anak yang hebat dan sukses, pendidik pertama dan utamanya adalah ibu. Sehingga ibu harus mampu berperan menjadi 3 ibu secara terpadu. Pertama, ibu kandung, kedua, ibu susu, dan ketiga, ibu guru. Dan ini mampu dilaksanakan oleh wanita.
Kalau laki-laki nggak bakalan bisa. Wanita itu bisa menjadi ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas, mendidik anak di usia emas sehingga anak hebat, berprestasi dan berkualitas. Jeng lanang ra usah melu keplok. Ibu kandung wanita mampu 9 bulan lebih kadang-kadang, Masya Allah, mendeh-mendeh abote ndak karuan, dan itu nggak bisa diselehkan, kemana-mana selalu dibawa. Iya kok umpamane kena diselehno, tepak repot masak kora-kora selehno, golek mari centelno meneh ndak bisa. Wong lanang nggak mungkin kuat. Ini satu bukti bahwa wanita lebih kuat daripada laki-laki. Buktinya wanita dipercaya Allah kuat, gembol, salah satu alam ciptaan Allah namanya alam rahim. Ayo coba laki-laki yang merasa gagah kalau kuat, gembol alam kubur. Ibu susu, wanita juga mampu menjadi ibu susu yang tuntas. Haul ini, kamila ini 2 tahun sempurna. Laki-laki nggak mampu soalnya nggak metu. Ibu guru wanita telaten banget mendidik anak-anaknya, tekun. Emang wanita jauh lebih telaten, lebih sabar daripada laki-laki. Sehingga sama Allah dilatih tiap bulan kedatangan tamu, namanya datang bulan. Telaten gitu. Aku nggak bisa bayangkan kok, andaikan wong lanang kok menstruasi, no aku gak bisa bayang no. Mesti citeh kabeh, jibrat kabeh. Dia nggak bakalan telaten. Sehingga perempuan itu kalau didik anak tekun telaten, buktinya kalau punya anak lagi sakit, demam, Masya Allah, ibu itu gendong anak mulai pagi sampai tengah malam, sabar, ikhlas, cup sayang, cup sayang, kuat. Anak mama sakit ya, anak ganteng, padahal anak ireng, yo kunting, tapi anak ganteng. Ayo coba bapak, anaknya sakit apalagi rewel, gendong 5 menit sempal pundakmu. Pola mana anak nangis sikile kerentalan, gak meneng tak banting sisan gitu. Ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Sebagaimana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya ibu kandung, punya ibu susu, punya ibu guru. Ibu kandungnya Siti Aminah, ibu gurunya Halimatus Sa'diyah. Saya ulang, ibu kandungnya Siti Aminah, Sayyidah Aminah, ibu susunya salah satunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman. Nah, anak-anak sekarang parah. Ibu kandungnya Siti, ibu susunya sapi, ibu gurunya TV sama wifi. Wis gati-gatekno ya wis, pokoknya aku ngomong, dan saya nggak bakal lama, 15 menit saja. Karena kalau 1 jam Haji Subur nggak kuat kontraannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, seluruh jamaah yang sangat saya hormati rahimakumullah, merasa bangga, bahagia dan mensupport penuh dengan acara yang terselenggara pagi ini. Luar biasa. Saya izin Ustadz Ahmad sempat iri dengan Kabupaten Lamongan. Dan beberapa kali mulai beliau dulu masih jadi sekda, saya sempat ditawari oleh beliau untuk menjadi warga Lamongan. Saya siap diberi tanah, diberi rumah lengkap dengan isinya. Ya karena apa? Karena Lamongan memang luar biasa. Luar biasa Lamongan, benar-benar megilan. Salah satunya ya karena ada WBL ini juga. Betul yang dikatakan Ustadz Ahmad. WBL adalah ikon wisata di Indonesia memang. Jadi kalau misalnya kita ketik di Syekh Google radhiyallahu anhu itu, tempat wisata favorit Indonesia, itu WBL pasti muncul, WBL pasti keluar. Tepuk tangan untuk WBL. Nah,
kegiatan pagi ini dalam rangka menanamkan karakter-karakter yang baik untuk anak-anak kita ini sangat penting, karena menurut hemat saya salah satu kelemahan dari bangsa kita adalah soal pendidikan karakter. Dan pendidikan karakter itu harus dimulai sejak dini. Bahkan dalam Islam, Bapak Ibu, dalam Islam mendidik anak itu bukan hanya mulai usia dini, tapi sejak masih dalam kandungan. Benar-benar long life education. Mbok gak digatekno aku ngomong. Aku lek mikir gak karo-karoan ngene iki kok. Sing tak sampekno ki apa? Kita masih jarang menemukan lembaga-lembaga karakter di Indonesia. Sehingga kalau hanya sekedar cari orang pinter di Indonesia ini gampang. Banyak banget tiap tahun berbagai perguruan tinggi, fakultas menghasilkan sarjana-sarjana di bidangnya masing-masing. Tapi untuk mendapatkan orang-orang yang pinter dan benar-benar berkarakter, mohon maaf, masih agak sulit. Karena target lembaga-lembaga pendidikan yang ada umumnya ya hanya mendidik, mencetak peserta didik mulai tingkat kanak-kanak sampai kawak-kawak yang pinter. Jadi mengabaikan nilai benar, nilai iman, takwa, akhlakul karimah masih belum mendapatkan prioritas di lembaga-lembaga pendidikan kita. Untuk bisa masuk di perguruan tinggi yang ternama, fakultas-fakultas yang bonafit, favorit, unggulan, itu sepengetahuan saya belum ada yang mensyaratkan nilai atau seleksi dari soal akhlakul karimah. Bahkan di perguruan tinggi Islam itu yang penting lulus tes, memenuhi persyaratan, pokoknya dapat izin Pak Kapolsek, SKCK, dapat surat keterangan kelakuan baik, kemudian lulus tes, bayar pendaftaran, selesai, diterima. Nggak peduli misalnya dia nakal, misalnya dia mohon maaf suka mabuk, pokoknya lulus tes, lulus seleksi, kemudian bayar, ya diterima. Itu di lembaga perguruan tinggi agama Islam. Walaupun dia pemabuk, misalnya ya, nggak ada kok persyaratan pendidikan karakter itu. Bahkan ngapunten untuk menjadi sarjana Islam, yang penting bisa menyelesaikan skripsi, dia diwisuda jadi sarjana Islam. Meskipun dia pernah menghamili 3 ibu kos dan memperkosa 7 pembantu. Ya karena memang maaf, bukan pendidikan karakter. Ini kelemahan lembaga pendidikan di kita. Saya sudah usul ke Menteri Pendidikan. Modelmu kok kaya gak percaya ngono tak omongnya. Iya, udah saya sampaikan prioritas pendidikan karakter di semua lembaga yang ada. Maka mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi inspirasi untuk lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Pentingnya pendidikan karakter. Izin Pak Bupati, kenapa masih ada oknum pejabat yang nakal? Ya karena memang pendidikan karakternya yang belum terbentuk dengan baik. Betul apa betul kira-kira? Allah, lo Indonesia ini kalau pengen cari orang pinter, izin Ustadz Ahmad, banyak banget cari sarjana yang titelnya renteng-renteng.
Cari profesor yang buta mulai kepala sampai bokongnya itu banyak di kita. Prof. DR, IR, DRS, yang namanya panjang, Ahmad Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu belakang masih ada MSI, MPDI, MHI, MMH, terakhir BH itu titelnya. Banyak banget. Tapi yang benar-benar berkarakter. Ini penting sekali, dan membentuk karakter manusia itu harus dimulai. Soalnya nyapa toh kok gerak-gerak mulai tadi. Apa yang karena nggak kuat dengan suara saya ya? Sedini mungkin. Halo. Coba ganti yang itu. Kalau masih krok-krok berarti ya ini sound yang biasa dipakai tahlilan. Izin ya, soalnya saya nggak biasa pakai sound ya gini, nggak biasa. Saya nggak biasa ceramah terus soundnya mau cat macet, ini nggak biasa. Ya matur suwun. Halo. Udah ini guys, oh ya udah. Nggih, sampun matur suwun. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini insya Allah lebih enak ini. Insya Allah nggak kerak-kerak. Jadi Bapak Ibu, dalam Islam itu menanamkan karakter kepada anak itu sejak dalam kandungan. Sehingga diajarkan ibu yang mengandung juga bapaknya itu harus riyadhah, harus banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak berdoa. Apa itu nyambung sama janin yang dikandung? Oh nyambung banget. Kalau nggak nyambung nggak mungkin diperintahkan. Penting itu. Ada satu ilmu yang namanya ilmu teratologi. Itu pernah diadakan penelitian, mohon maaf ya tempatnya agak jauh, di Amerika. Itu mengumpulkan ibu-ibu yang hamil, kemudian dibagi jadi dua kelompok. Yang satu kelompok selama masa kehamilan itu dikarantina, kemudian sering diperdengarkan kaset-kaset yang berbahasa Inggris. Itu penelitiannya di Amerika. Jadi ketika hamil itu dikarantina, kemudian sering diperdengarkan bahasa Inggris. Yang satunya juga dikarantina, tapi nggak ada diperdengarkan pakai bahasa Inggris dan sebagainya. Ringkes cerita, begitu sama-sama melahirkan ternyata beda banget. Anak yang ketika masih di alam rahim itu sering diperdengarkan bahasa Inggris, ternyata kepintaran dan kecerdasan berbahasa Inggrisnya jauh lebih tinggi daripada anak-anak yang waktu masih di alam rahim tadi sama sekali nggak diperdengarkan bahasa Inggris. Maka tepat sekali kalau ibu-ibu yang lagi hamil itu sering memperdengarkan anak-anaknya bacaan Al-Quran, kalimah-kalimah thayyibah, karena itu mempengaruhi banget. Orang tua kita dulu kalau pesen kan gitu, "Nduk, awakmu ku bobot, ngomong sak ngomong sing hati-hati, obah sak obah, pola sak pola sing hati-hati, soalnya nggawa nyawa loro." Sampai kadang-kadang orang tua kita itu masih sangat percaya dengan klenik. Awakmu ku bobot, mangan sing hati-hati. Wong bobot ku gak oleh mangan pacul, linggis, ganco. Gak oleh ngadeg nang sore amben. Demikian pula bapaknya harus prihatin. Bojomu meteng ya, aja mancing, engko ndak lambene anakmu sumbing. Aja mbeleh pitik, mbeleh bebek, engko ndak sikile anakmu kaya ceker bebek. Ini artinya ya sebenarnya enggak pengaruh sih. Cuma disuruh hati-hati.
Iki dirungokno tak gak sih iki? Disuruh hati-hati. Ayam saja kepingin anaknya hebat, itu tirakat riyadhah, dia puasa. Ayam ketika lagi apa yang namanya? Gak tahu aku bahasa Indonesianya. Bahasa agak Inggrisnya saya tahu the angkrem. Ketika lagi mengeram, ketika lagi angkrem, itu subhanallah tirakat riyadhah, dia puasa. Dia puasa. Anggrem itu tirakat puasa, dia makannya nggak banyak-banyak. Dia terus bertapa. Dia bertapa di tempat anggremnya itu sambil berzikir. Dengar pitik kapan anggrem, babon kapan anggrem lah. Itu krungune sampean kruk. Padahal sesungguhnya dia uzkurullah. Sampeyan lek gak percaya, lek ana pitik babon anggrem kae, rungokno kupingmu petno nang cucuke. Engko les kapan dicucuk cetet Allah engko ora ngono. Kabruk. Itu dia zikir. Terus maaf, selama anggrem dia jarang turun dari petarangannya. Karena dia lagi riyadhah. Dia lagi puasa. Dia turun dari petarangan hanya waktu nyari makan sahur dan untuk berbuka puasa saja. Karena dia tirakat, dia riyadhah. Ketika dia turun nyari makan, lah kok dikejar-kejar sama pejantan, dikejar-kejar sama jago, dia pasti nggak mau, dia pasti lari. Walaupun diuber-uber sama jago, dia tetap nggak mau. Melipir-melipir karo melayu. Prei mas, anggrem kok. Jagone tetap nguber, ayam tetap nggak mau. Dia terbang, bahkan tembok yang biasanya dia nggak bisa lompati, dia bisa terbang melempati tembok itu. Sakti mergo pas anggrem naik lagi ke petarangan. Begitu naik ke petarangan, jago udah nggak berani ganggu lagi. Maka ketika ada ayam yang mengeram, dia mau tirakat riyadhah seperti itu, insya Allah telurnya nanti menetasnya itu buntas, api-api, netes kabeh. Tapi ono pitik babon anggrem kok bento, nggak mau tirakat, nggak mau puasa. Wayah anggrem kok modan-modon kok petarangan, mongan-mangan, biasane, ndoke kopior. Apalagi pas nyari makan, dikejar-kejar sama jago, malah bokonge jentit, melakukan mekeh, doprok, babon gatel itu. Biasanya telurnya banyak yang kopior, telurnya banyak yang bungker. Bapaknya juga harus ikut tirakat. Jangan sampai ketika ibunya angkrem, bapaknya malah neladungi babon liya. Semoga-moga paham. Ini masih dalam kandungan. Begitu lahir, diazani. Apa maknanya? Ditanamkan iman, ditanamkan ketauhidan, ditanamkan keimanan, dikenalkan Allah. Karena memang waktu masih berada di alam rahim, itu ada MOU, kesepakatan dengan Allah tentang tauhid. Kandungan berumur 120 hari, garis miring 4 bulan, ditiup roh, itu ada MOU, perjanjian dengan Allah. Alastu bi rabbikum, wahai calon manusia, kamu akan aku lahirkan ke dunia, tapi kita bikin ikatan perjanjian. Bukankah aku ini Tuhanmu? Saksikan bahwa aku Tuhanmu. Waktu itu semua menjawab, qalu bala syahidna. Siap ya Allah, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Itu syahadat pertama manusia waktu masih berada di alam rahim. Begitu lahir ke dunia, lupa dengan perjanjian itu. Makanya bayi lahir mesti nangis.
Ora ana bayi lahir kok ngguyu bekakak meskipun anaknya mak lampir. Lahir pasti nangis, tangannya gerayah-gerayah, ketawe-ketawe kayak nyari sesuatu. Kenapa? Karena dia lupa dengan MOU-nya, janjinya dengan Allah tadi. Dia lupa, makanya nangis. Apa mau janjiku nang Allah? Ndi mau janjiku nang Allah? Apa itu? Begitu diazani, biasanya dia langsung diem. Diingatkan dengan perjanjiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini artinya apa? Penanaman karakter. Seakan-akan orang tua berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku tanamkan iman di jiwamu. Aku kenalkan Allah lah Tuhanmu. Nanti ketika dewasa, kau jadi apa saja boleh nak, tapi harus tetap dalam iman. Kalaupun nanti dewasa kau jadi petani nak, jadi petani yang beriman. Kalaupun nanti kau dewasa jadi pejabat nak, jadi pejabat yang beriman. Kalau kau nanti jadi direktur PT, ya kamu jadi direktur PT yang beriman. Kalaupun nanti kau jadi TNI Polri, jadi TNI Polri yang beriman. Kalau kau nanti jadi pengusaha nak, jadi pengusaha yang beriman. Kalau kau kelak dewasa jadi maling nak, ya kau no maling beriman. Seakan-akan penanamannya seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, setelah itu masa kanak-kanak, ini masa pembentukan karakter yang paling penting. Sehingga orang tua kita itu ada adat mudun lemah atau adat pitung sasi. Maaf ya kalau di kampung-kampung, saya ini orang kampung basicnya. Jadi kalau orang-orang tua kita itu punya anak bayi, itu ada adat mudun lemah atau adat mitung saseni. Bahkan yang masih agak primitif, Ustadz Ahmad, mohon maaf, bayi itu diturunkan ke tanah, kemudian dikurungi pakai kurungan ayam. Dikurungi pakai kurungan ayam, kemudian dikasih banyak mainan. Nanti mana mainan yang dipilih? Nah itu katanya, itu karakter bahwa memang orang tua harus benar-benar mengenali bakat dan potensi anak-anaknya sejak kecil. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam kurungan tadi itu dikasih banyak sekali mainan, mana yang dipegang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak itu talentanya, potensinya, bakatnya sudah dimunculkan Allah mulai kecil. Jadi misalnya ya, sampean punya anak masih kecil, kok sukanya main tembak-tembakan, tor. Nah, ini bakatnya ini militer ini anak, ya dimasukkan ke kepolisian atau ke tentara, ya minimal hansip. Lo anak masih kecil kok sukanya main suntik-suntikan, cus sambil bawa apa itu yang dipakai dokter itu. Diperiksa. Oh ini bakatnya di kesehatan gitu. Anak masih kecil kok sukanya pegang mic terus assalamualaikum warahmatullahi setorno gone Anwar Zahid. Loh, makanya saya akhir-akhir ini udah 2 tahun lebih Pak Bupati, di pertengahan atau di akhir ceramah saya selalu interaksi dengan anak-anak. Saya kenapa sering interaksi dengan anak-anak sambil saya kepengen tahu bakat mereka. Saya juga kepengen anak-anak Indonesia ini menjadi anak-anak Indonesia yang tangguh, anak-anak Indonesia yang multi talenta, karena merekalah masa depan Indonesia. Jadi bisa dilihat di video-video saya, akhir-akhir ini saya sering interaksi dengan anak-anak. Maka saya senang banget kalau WBL hari ini bikin manasik kecil. Maaf, Bapak Ibu zaman punya anak masih kecil kok senengane sebul, petok apa disebul. Nah, mungkin ini nanti bakatnya dukun. Senengane ndamoni ae. Loh, ada kok
Masih kecil senengane main terbang. Ya ini nanti mungkin kaya ngene-ngene iki dadine. Dadine ngene iki. Awas hati-hati sampean punya anak masih kecil senengane kok dolenan linggis. Maling. Jadi artinya potensi anak, bakat anak ini udah muncul sejak anak-anak masih kecil. Karenanya memberikan pengawasan, pendampingan kepada anak-anak kita. Apalagi sekarang eranya era digital, era teknologi yang sangat canggih, yang merubah segalanya. Maaf banget, gara-gara kecanggihan teknologi, manusia sekarang kan dituntut mau nggak mau harus jadi manusia-manusia siluman. Manusia yang harus hidup di dua dunia. Di samping dunia nyata, justru lebih banyak hidup di dunia maya. Betul? Melalui sesuatu yang semua tangan sudah pegang. Saya sering istilahkan sebagai setan gepeng. Mbok paham mbok enggak ngene iki. Aku sedih aku ngomongi wong ayu-ayu tapi rada oon ngene iki. Manusia sekarang ini mau nggak mau harus bisa jadi manusia siluman. Hidupnya di dua dunia. Di samping dunia nyata justru lebih banyak hidup di dunia maya melalui HP. Betul? Makanya orang ngaji ceramah zaman sekarang sama zaman dulu beda. Orang zaman dulu itu kalau ngaji bawa kitab ngesai, maknani. Kitabnya mulai Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Tapi orang sekarang kitabnya Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, Awil Ikhwan, Nihayatul TikTok. Jujur, saya sekarang kalau ada panitia silaturahim ke rumah minta jadwal ngaji, saya kadang-kadang dilematis, simalakama. Bingung saya, antara saya terima dengan saya tolak. Mau tak terima itu kok nggak sesuai dengan nurani saya. Mau tak tolak itu kok yo sapa ngomong duit. Kan njaluk disamplok salun lambemu. Gak ngerti karepku ya aja ndisiki ngono lho. Loh, temen Mas, aku saiki lek ana wong ngundang ceramah, aku dilema aku. Antara tak terima karo tak tolak. Kate tak terima iku gak cocok ambek karepku, tapi kate tak tolak iki kok yo kowe eman pikiranmu lak dhuwit ngono to. Lho, mbok pikir kiai-kiai iki materialis ngono. Sorry ye. Kamu pikir kiai-kiai itu terus moto duiten ngono. Sorry ye. Kamu pikir kiai-kiai iki nek karo duit terus moh ngono ta? Maaf. Gini maksud saya. Mau tak terima iku gak cocok karo karepku. Soalnya lek karepku namanya ngaji itu 100% di dunia nyata. Itu ngaji bener itu. Tapi rata-rata jamaah yang saya hadapi ketika saya ceramai pada pegang HP, main HP sendiri. Gimana saya bisa menyampaikan ilmu dan gimana bisa masuk ke pikiran dan hati mereka. Orang saya konsentrasi jamaahnya bikin story, saya serius jamaahnya update status, saya pertentangan jamaahnya chattingan. Loh, saya konsentrasi tapi jamaahnya bikin story coba. Aku le nerangno ngantek ototku pating perongkol, jamaah malah video call. Lho angel lho gatuk-gatukno ngene iki. Gak gampang, makanya yo larang. Pengen murah yang ngundang ketua RT-mu kon ceramahno kene. Larang murah itu tergantung kualitas. Semakin bagus kualitas mesti semakin mahal. Ngono lho. Lek pengen wisata murah ya aja ono WBL, ngisor barongan. Wisata murah, makanya jangan sambat tuh WBL kok mahal. Oh memang kualitas kok.
Semakin kualitas semakin mahal. Ngono, baju makin kualitas makin mahal. Mosok kiai gak ngono. Lha nek pengen murah yo bojomu dhewe Bu kon ceramah. Murah. No, grup hadroh lek sik model ngene iki yo murah sik. Makanya mbok munggah aku dikongkon gawe. Sorry ye. Kita masih nggak level. Aku mau kalau bareng Habib Syekh, Habib Bidin aku mau. Lah nek bareng karo ngene-ngene iki, sorry ye. Terus aku ngene. Sorry ye. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki mau aku nerang nopo kok iso tekan kene. Halo. Halo. Ditanamkan keimanan, diazani, kemudian mulai kecil betul-betul diperhatikan, apalagi sekarang zamannya zaman digital. Maaf Bapak Ibu, bukan berarti anak-anak nggak boleh pegang HP. Tapi harus betul-betul didampingi, dipantau, dan diawasi. Gara-gara HP itu, orang sekarang jam tidurnya jadi pada mundur. Betul? Betul? Sehingga banyak yang sholat subuhnya kesiangan. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati karinan lillahi ta'ala. Lah jam 2 malam setengah 3 dini hari baru pada tidur, utak-utak HP, utak-utak HP, utak-utak HP, ngeloni HP sampai gak kober ngeloni bojo. Loh, kalau orang dulu itu tidurnya sore, jam 9, 10 malam udah pada tidur. Makanya wong biyen anake akeh-akeh. Dadi suwengi iki sik iso ping pira ngono. Lah sekarang enggak sempat ngeloni bojo, ngeloni HP. Betul, Pak Haji Subur itu setiap saya perjalanan pulang ngaji kan sering tak telepon jam 2 setengah 3 dini hari belum tidur. Berarti kan saya utak-utak HP. Terus nek ngeloni bojone ya apa? Mulane gak tambah-tambah yuk. Gara-gara HP itu pula, mohon maaf, sekarang banyak anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Betul? Betul? Coba anak-anak sampean lebih perhatian ke ibunya apa ke HP-nya? Lebih nurut sama ayahnya apa sama HP-nya? Lebih sering buka Qur'annya apa HP-nya? Lebih sering buka bukunya apa HP-nya? Kenapa seperti itu? Karena makne yo setel. Ibu-ibu kalau habis maghrib deres Quran tak tiktokan, terus no. Nanti di akhirat tolong minta syafaatnya Samsung ya. Jangan berharap dapat pertolongannya Al-Quran. Itu diantara faktornya orang tua sekarang itu banyak menuntut kepada anak tapi nggak bisa menuntun. Terlalu banyak tuntutan tapi kurang tuntunan. Muga-muga paham. Halo. Ke anak itu jangan terlalu banyak tuntutan, tapi banyak kasih tuntunan. Lah kita kan enggak umumnya. Kamu harus pinter nak, kamu harus ngajinya rajin, kamu harus berprestasi, kamu harus hafal Quran. Awas kalau kamu enggak pinter. Anak dituntut, tapi enggak dituntun. Orang tua sekarang itu hanya pinter menyebut contoh, tapi nggak pinter memberi contoh kepada anak. Sering kan sampean denger omongan kayak gini, wis mbuh, arek saiki gak kena diomongi wong tua, arek saiki wangel tuturane. Itu kata-kata sering kita dengar padahal itu salah besar. Yang benar itu kata-katanya begini, sembuh. Wong tua saiki ancene gak kena dicontoh anak. Wong tua saiki ancene gak iso didik anak. Itu kata-kata yang benar. Dulu kalau ada anak nakal, misalnya nyuri mangga, dia udah naik pohon mangga, ketahuan yang punya, ayo nggak turun,
tak bilangin ke bapakmu kamu. Mencolot Pak. Karena bapaknya nggak pernah nyolong. Ayo sekarang, ono arek nyolong pencet. Menek ning ndukur terus konangan sing duwe. Ayo gak mudhun tak kandakno bapakmu. Ndang kandakno. Iko wonge nang ndukur iko. Wonge nggawa karung nang ndukur iko. Terus saya juga ikut titip satu aja. Jangan pernah menanamkan kekerasan kepada anak mulai kecil. Ngapunten, ngapunten. Ibu, sembuh gati-gatekno. Karakter anak itu terbentuk mulai kecil. Makanya maaf banget, harusnya gaji terbesar guru itu bukan guru besar di perguruan tinggi, tapi gaji terbesar itu harusnya guru-guru TK, itu yang patut untuk mendapatkan gaji besar. Kenapa? Karena guru TK lah yang membentuk karakter anak itu. Gak ada guru TK, gak ada bupati, betul? Gak ada guru TK, gak ada menteri, gak ada guru TK, gak ada jenderal, gak ada guru TK, gak ada presiden. Senenge. Loh, maka di negara-negara maju, guru TK itu jabatan dan profesi yang paling bergengsi. Tapi kalau di negara kita kan enggak. Kenalan misalnya, ibu dari mana? Lamongan. Maaf ibu kerjaannya apa? Maaf ya saya hanya guru TK. Loh kok hanya ini? Saya cuma guru TK. Ini mau tenang bu, tak perjuang no bu, guru-guru TK. Kok cuma guru TK ini? Justru guru TK inilah yang pahalanya paling besar. Guru-guru TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, guru-guru TPA, itu yang jasanya paling besar. Yang ngajari alif ba ta, termasuk guru TK yang mengenalkan AIU, yang mengenalkan ABC, itu yang pahalanya paling besar. Maaf ya, kalau nggak ada yang mengajarkan alif ba ta, nggak ada yang hafal Quran, nggak ada ahli tafsir, nggak ada ahli hadis. Betul? Tapi kesannya kan malah diremehkan guru TPQ sampai gak ono bayarane, kuru-kuru nganti kopiahe dolodok, kuru sandas-ndase. Loh ini perlu dipikirkan loh ini. Maaf. Aku nek durung ngombe kopi iki kudu murang-muring ngene iki modele. Loh. Nek kon gak ngombe gak apa-apa, gak patek penting. Harusnya ini yang gajinya paling gede itu harusnya guru TK. Karena guru TK yang paling penting. Guru TK ini tak baleni meneh. Ada guru SMP, ada guru SMA, ada guru besar, ada profesor. Itu jasanya guru TK. Ada pejabat-pejabat hebat. Itu juga jasanya guru TK. Coba misalnya guru TK ini nakal. Bangsa Indonesia ini bisa jadi bangsa yang bejat loh ya. Dari segi agama saja, misalnya ya ini, guru TK ini ada yang nakal. Anak-anak semuanya pejamkan mata, matanya terpejam. Kemudian tangannya menengadah, ngatong kabeh. Semuanya berdoa, ya Allah, aku minta coklat. Kabeh menirukan, ya Allah, aku minta coklat. Sekarang matanya dibuka. Semua membuka mata. Gimana anak-anak? Dapat coklat apa enggak? Tidak. Coklatnya ada apa enggak? Tidak. Berarti Allah itu memberi apa tidak? Tidak. Berarti Tuhan itu ada apa tidak? Tidak. Nyatanya enggak dikasih kok. Sekarang pejamkan mata lagi, merem. Tangannya menengadah, ngatong. Bilang bareng-bareng, Bu Guru minta coklat. Bareng. Terus gurunya bagi-bagi coklat. Semua tangannya anak dikasih coklat. Sekarang matanya dibuka. Dapat coklat apa tidak anak-anak? Dapat. Berarti Bu Guru ada apa tidak anak-anak? Ada. Tadi waktu minta sama Tuhan, dikasih coklat apa enggak? Enggak. Berarti Tuhan ada apa enggak anak-anak? Enggak.
Bahaya ini. Mbok paham mbok enggak ngene iki. Makanya jangan pernah sepelekan. Guru-guru TK itu jasanya paling besar. Kalau misalnya guru-guru TK itu nakalan, wah bisa bejat loh bangsa ini. Kayak yang paling berjasa itu guru yang ngajarkan alif ba ta, alif fathah, alif kasroh, i, alif domah, u, a, i, u, ba fathah ba, ba kasroh, bi, ba domah, mu, ba, bibu. Tak fathah ta, tak kasroh, ti, tak domah, tu, tatitu. Mem fathah ma, tak fathah ta, mem domah, mu, matamu. Alif ya sukun fathah, I, lam fa sukun fathah, love ya domah, you, I love you. Ya, jujur yang paling berjasa itu. Semoga-moga paham. Paham gak? Pak Bupati kita mikir Bu, tenang Bu, insya Allah nanti tunjangannya ditambah. Di tempat kami Pak Bupati, saya tuh ngelus dada. Demi Allah saya ngelus dada. Sekelas guru TK, guru PAUD, maaf banget, itu bisyarahnya ndak cukup dipakai untuk beli make upnya itu loh, ndak cukup. Lewong gajian saulan jagano teko SPP, gajinya itu menjagakan ya, hanya menjagakan dari SPP. Satu bulan taruhlah misalnya 250.000, 350.000, kayak itu kuwedak karo lipstik lo gak cukup. Tontonan menor-menore kaya ngono kae. Urung beli bulu mata palsu, bahasa Inggrisnya aidep. Maaf, guru TK gajinya di bawah 1 juta itu sangat nggak layak, sangat nggak layak. Pak Bupati wis tepuk tangan, insya Allah tenang. Tapi engkau yo eling aku. Lu bener ini. Udah terakhir. Kok gelising ngono. Sampeyan nyumbang piro rewel? Sama nek kepengen suwe yang ngundang dewe. Sama ning kene iki amul gak undangan. Lek kurang yang ngundang dewe. Ibu, ada enggak yang punya anak remaja usia SMA atau madrasah aliyah atau usia SMP MTS ketika mendengar azan subuh, as-salatu khairum minan naum, dia bangun, bahkan dibangunin sama ibunya, terus ngalih nggon. Wonten apa mboten? Ya Allah kok gak ngrungokne to. Atau misalnya baru dengar tarhim itu loh. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Makanya saya nggak mau pakai vokalmu, soalnya enak aku timbang dirimu. Assalatu wassalamu alaik. Anak dibangunin sama ibunya, tapi malah melungker, malah kemulan. Ada apa enggak? Kata, tahu sebabnya. Siapa yang salah? Yang salah sebenarnya adalah ibunya. Dulu waktu anak masih bayi, waktu anak masih kecil, ibu ingat enggak? Ketika ibu punya anak bayi, ketika ibu punya anak masih kecil, kemudian tarhim atau azan subuh berkumandang, terus anaknya ibu bangun, apa yang ibu lakukan? Apakah anak dibangunkan, terus kemudian dibiasakan agar dia bangun di waktu subuh, apa dielus-elus lagi biar tidur lagi? Halo, sampeyan jarno melek supaya terbiasa bangun waktu subuh, apa saman keloni meneh cek turu maneh? Kebanyakan dari ibu-ibu adalah dielus-elus lagi. Yang ini kok bangun tuh sayang. Ayo bubuk. Bahkan kadang-kadang anak nggak mau bubuk, kerencalan. Apa dipaksa-paksa sama ibunya sampai dijejel-jejeli pentil. Ayo bubuk. Bu, itu pembentukan karakter sehingga sampai anakmu remaja, sampai anak sampean gede, hal itu masih dia rasakan ketika dia mendengar Allahu Akbar,
dia kroso sampean isik-isik jeb-jebusan bubuk sayang bubuk sayang sampai dia gerang itu masih dia rasakan. Itu namanya pembentukan karakter, Bu. Harusnya ibu yang cerdas. Ketika ada tarhim azan subuh, anak bangun, anak pinter, angkat itu anak. Nek perlu dikutang, tak kinteng, biar dia terbiasa bangun di waktu subuh. Kasih mainan, dikutang-kutang. Anak pinter, anak saleh, anak pinter. Sok dadi bupati anaknya, sok dadi bupati anaknya, sok dadi bupati. Kaitane sekdasik gak apa-apa nak ya. Engko terus dadi bupati rong periode ya nak ya. Nanti kamu jadi bupati ya nak ya. Ngono. Aja trimo dadi camat nak. Camat ya apa? Camat itu bayarane pira? Gak duwe proyek. Tanda tangannya gak patek payu. Ngone kadang-kadang dipindah nggone kecamatan pelosok. Soalnya kinerjamu elek. Apa maneh dirimo dadi lurah nak. Nek mek sak periode bondone gak balik ya nak ya. Soalnya wong Lamongan ki ra gelem nyoblos nek ra dikeki dhuwit. Lurah namanya mau sak periode gak balik bandane nak gak balik modal. Dadi bupati ya nak ya ngono. Dikudang anak terbiasa bangun, anak soleh sok kaya Anwar Zahid ya nak ya. Iko enak iko ngoceh sak jam hasilnya wis ketok. Anwar Zahid sak jam iki padha karo gajine camat 6 wulan ya nak ya. Camatnya gak terima rene. Gak apa-apa aku siap dikeroyok camat. Makanya izin Pak Bupati tak kritisi. Harusnya yang dapat mobil dinas itu kiai-kiai Pak Bupati. Camat itu dapat mobil dinas itu kinerjanya camat itu apa sih Pak Bupati? Paling mau tanda tangan setempel. Ayo sebutkan jasamu apa? Ayo ngomong. Jasamu ke masyarakat apa? Ayo ngomong. Lah nek kiai-kiai kan jelas Mbak Yai Salim Azhar bimbing umat, bimbing masyarakat sehingga yang mau berbuat kriminal, yang mau jahat gak jadi, moralnya dibina sama kiai. Belusuan gak karu-karuan, layak dapat mobil dinas kiai-kiai itu. Jelas jasanya untuk pembentukan karakter, pembangunan moral. Bangunlah jiwanya, kiai itu yang mengerjakan. Baru bangunlah badannya Pak Bupati dan struktur-strukturnya, pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik, pembangunan ekonomi, bangunlah badannya Pak Bupati. Kalau bangunlah jiwanya siapa? Kiai. Tapi apa penghargaan yang diberikan pemerintah? Mana ada kiai dapat mobil dinas? Usul untuk Kabupaten Lamongan mobil dinas camat tarik semua Pak Bupati, kasihkan ke kiai. Gak terima mereneo camate, ayo. Ngajakan teman-teman ayo. Loh, sampean nek tak tanya jasamu apa gak iso jawab kok camat. Ayo gak terima rene. Aku ngene iki ora wedi sapa-sapa nih. Loh, coba masuk akal enggak omongan saya? Loh makanya ini saya seneng sinergi ini rawuh semua. Ada Kapolsek, ada Dan Ramil, ada camat, ada Pak Bupati. Karena maaf ya, kadang polisi mampu menyelesaikan hal yang kiai nggak mampu, sebagaimana bupati mampu menyelesaikan hal yang kiai nggak mampu, kiai mampu menyelesaikan hal yang bupati nggak mampu. Saya nggak paham sih An. Contoh, ada orang 20 ya mendem berjamaah, nyekek botol, ngelompok nopo loh, wong yang ngelompok no, wong 20 mendem berjamaah. Nah terus ada kiai datang, ayo bubar, sing mendem bubar, haram. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Kira-kira yang mabuk ini bubar apa kiai ini diantem botol? Ya kiai ini diantem botol. Tapi kalau yang datang itu Kapolsek sama anak buahnya 2 aja. Ayo bubar, tangkap yang mabuk. Pasti lari tunggang langgang. Kiai nggak mampu, yang mampu adalah polisi. Sebagaimana polisi nggak mampu, yang mampu adalah kiai. Kalau nggak dibantu kiai, polisi kualan. Paling Mapolsek Paciran ini loh, personilnya paling 20 sampai 22 orang. Padahal wong sak kecamatan Paciran sing nakal ono piro?
ngelumpukno kono sakmono akeh. Apa enggak kewalan polisi? Siapa yang bantu? Kiai meredam kriminalnya masyarakat. Akhirnya tugas polisi jadi ringan. Makanya Kapolsek lek ketemu kiai wajib nyangoni. Ya karena diringankan tugasnya. Sama, saya nggak mampu, tapi Pak Bupati mampu. Misalnya saya pengen bangun masjid, anggarannya 10 miliar. Tiap hari saya keliling jamaah. Mari Bapak Ibu para jamaah, ada keistimewaan orang yang ikut berkontribusi membangun masjid. Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, ikut berpartisipasi, maka akan dibangunkan istana di surga. Serban tak ler. Paling dapatku 5.000, 10.000, 5.000, 10.000. 50 tahun masjid saya nggak berdiri. Tapi kalau Pak Yuhronur Effendi, Bupati Lamongan 2 periode, nggak usah pakai dalil. Masjid di tempat Anwar Zahid anggarkan 10 miliar, tanda tangan neret, cetok selesai, nggak usah qala ta'ala, nggak usah qala Nabi, ngono. Nah udah, ibu, misalnya ibu lagi nyuci, terus ibu punya anak perempuan. Ibu lagi repot-repotnya nyuci, terus anak perempuan ibu itu temek, tunuk mendekati ibu, terus baju ibu yang mau dicuci itu diwara-tarik. Apa yang ibu lakukan? Anak dibiarin apa dikongkon nyengkreh? Ayo nyengkreh, orang nyengkreh tak guyang ngono. Kono dolanan kono. Ini salah, Bu. Anak sebenarnya pengen belajar kayak ibunya. Kalau ibu yang cerdas, cari ember, kasih air, kasih kain kotor, tukang laundry dateng. Anak itu pengen belajar, jangan disuruh pergi. Ibu ngerasa direpoti, seberapa ngerepotinya sih anak kecil? Itu anak belajar jenis-jenis kain. Nanti anakmu iso dadi direktur perusahaan kain, duwe pabrik kain, ngono lho. Ayo Bapak Mas, sampean tepak dandan sepeda motor misalnya mbah apane sing rusak. Terus sampean duwe anak lanang cilik temek moro ning sampean, terus dolenan. Kira-kira sampean jarno atau sampean kon ngalih? Ya ngalih, ora ngalih tak sampluk setang sisan. Ini malah menanamkan kekerasan pada anak-anak. Salah kalau Bapak cerdas. Tukang servis teko, kayak ono tang obeng. Anakmu belajar itu. Halo. Engko gedene anakmu, wah iso dadi duwe pabrik perusahaan otomotif. Ngono. Maka kalau anak ikut orang tuanya jamaah ke musola ke masjid, jangan dilarang. Itu membiasakan sejak dini sehingga tepat sekali kalau hari ini ditanamkan kepada anak-anak kita kecintaan untuk beribadah haji, semangat dan ghirah serta himmah untuk bisa menyempurnakan rukun Islam. Karena terakhir, haji bukan hanya wajib hukumnya tapi rukun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang belum disadari oleh banyak masyarakat kita. Haji, umroh itu bukan hanya wajib tapi rukun. Rukun itu levelnya di atas wajib. Kalau wajib itu jika dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Itu saja. Tapi kalau rukun, jika tidak dikerjakan mengakibatkan tidak sah. Bukan hanya dosa, tapi tidak sah. Rukunnya sholat adalah sujud. Orang sholat kok nggak pakai sujud, sholatnya tidak sah. Kecuali sholat mayit, mumpung urung mbok bantah. Gregeten aku. Halo. Rukunnya sholat, salah satunya adalah takbiratul ihram. Ada orang sholat kok nggak baca takbiratul ihram, sholatnya tidak sah karena meninggalkan rukun. Kalau meninggalkan wajib, akibatnya hanya berdosa. Tapi kalau meninggalkan rukun, akibatnya tidak sah. Salah satu rukunnya wudhu, membasuh wajah. Wudhu kok tidak membasuh wajah, wudhunya tidak sah. Paham betul? Ya Allah. Salah satu rukunnya Islam adalah haji. Orang Islam yang istitoah, ya sugih, ya sehat, mampu, aman, kok nggak mau haji, maka Islamnya tidak sah. Bukan hanya berdosa,
Islamnya tidak sah karena meninggalkan rukun. Ini harus ditanamkan kepada anak-anak sejak kecil sehingga anak-anak punya kecintaan dan keinginan untuk bisa berhaji. Saya dulu waktu masih kecil Bapak Ibu, setiap melihat pesawat terbang itu saya bengok-bengok. Pak Le, melok Pak Le, lunga kaji gitu. Sampeyan yo ngono biyen. Oh gak, lek sampean njaluk dhuwit ngono. Sampeyan njaluk dhuwit to. Jadi saya itu kecil dulu setiap melihat pesawat terbang, arek biyen nek ngarani montor molok. Iku pikiranku, aku sok numpak kae lunga kaji ngono. Jadi keinginan itu udah betul-betul Masya Allah sampai di tembok kamar saya itu tak tulisi aku kaji, enek tak kei fotoku karo fotone Ka'bah. Saking kepinginnya saya bisa berhaji. Alhamdulillah hampir setiap tahun saya diizinkan Allah untuk bisa menjalankan ibadah haji. Nah ini keinginan dan himmah seperti ini harus benar-benar ditanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Selamat bermanasik untuk anak-anakku, juga untuk ibu-ibu guru pembimbingnya. Nderek titip anak-anak Indonesia kepada panjenengan semua, karena panjenengan sangat berperan dalam menentukan arah Indonesia. Bagaimana Indonesia ke depan, jawabannya adalah ada pada anak-anak kita. Ya, mohon ini saja yang saya sampaikan. Sebenarnya saya nggak ada agenda ke sini. Agenda saya hari ini Jawa Tengah. Insya Allah nanti malam ke Demak. Saya semalam masih di Wonogiri 3 tempat. Karena ditelepon sama Pak Haji Subur, saya langsung meluncur ke sini. Habis ini langsung geser ke Demak. Jadi mohon maaf banget ya. Siapa ngomong Clarison mau? Ya gak perkara ngono. Alhamdulillah saya mohon doanya mudah-mudahan diberikan kekuatan. Hampir nggak ada libur saya. Hampir nggak ada libur. Mohon doa, mohon dukungannya juga, mohon supportnya. Saya secara pribadi Ustadz Ahmad mensupport penuh tambahan-tambahan wisata edukasi dan wisata religi. Memang harus seperti ini karena ini juga termasuk salah satu pembentukan karakter. Jadi tempat-tempat wisata di Indonesia ini jangan hanya menjadi objek wisata yang semacam-macam yang murni hiburan, tapi harus ada nilai edukasinya, harus ada nilai religinya. Kadang prihatin kita ada tempat wisata, nggak ada tempat ibadahnya, nggak ada musolanya, nggak ada tempat untuk sholatnya. Terus orang-orang yang berwisata ke situ kalau mau sholat gimana? Tuh kadang ada, kadang tapi bukan sini. Kalau ini udah ya lumayan bagus. Apalagi kalau untuk santri-santri ada diskon dan gratis. Ini jadi bukan hanya menjadi tempat hiburan, tapi juga tempat pendidikan sekaligus wisata religi. Ini perlu ditekankan. Kadang kita malu. Saya kalau lagi ke luar negeri ditanya, "Where are you from, Mister?" Tuan dari mana? Ketika saya jawab, "I am from Indonesia." Saya dari Indonesia. Rata-rata komentarnya mereka apa? Indonesia? Borobudur is good, Borobudur is good. Yang dikenal dunia adalah Borobudur, termasuk 1 dari 7 keajaiban dunia. Malu dong kita. Mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi kenapa objek wisata yang viral di dunia kok malah bukan milik umat Islam? Coba, harusnya kita mencontoh Rasulullah Muhammad SAW dalam waktu yang kurang lebih 22 tahun mampu merubah 2 kota jahiliyah menjadi 2 kota besar yang merupakan Marokizul Hadarah As-Saqafiyah, Center of Civilization. Sehingga kalau ditanya tempat di dunia ini manakah yang paling banyak turisnya, paling banyak pengunjungnya, jawabannya adalah Mekah dan Madinah. Betul? Ini kesuksesan Nabi Muhammad. Lama Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, Pak Bupati. Harusnya Lamongan juga ada tempat religi, wisata religi. Ini yang ada kan baru wisata religi Sunan Derajat. Udah deket situ. Nah, disempurnakan dengan di WBL ini ada wisata religinya. Jadi ini nanti insya Allah akan makin keren, insya Allah akan makin oke. Gitu. Saya coba ngomong ke yang luar negeri. Bukan hanya Borobudur yang bagus, tak bilangin. But Al-Akbar Mosque is very good. Masjid Al-Akbar jauh lebih bagus. Supaya dia tertarik. Dia penasaran. Where Al-Akbar Mosque itu di mana? Tak bilangin in Surabaya. Apa kata dia begitu mendengar Surabaya? Surabaya, Doli is good.
Coba. Jadi Ndoli yang udah tutup, udah bubar, masih jauh lebih dikenal daripada Masjid Al-Akbar. Ini tugas kita bersama, bagaimana dari konsolidasi budaya Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ini harus bisa tampil di permukaan, harus bisa menjadi ikon wisata Indonesia. Mudah-mudahan bisa dimulai dari WBL. Tepuk tangan sekali lagi, aplaus untuk WBL. Saya Anwar Zahid dengan segala kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Bupati. Pak Bupati Lamongan ini luar biasa. Setiap ngaji bareng saya, itu mulai awal sampai akhir beliau selalu nungguin. Nggak ada ceritanya Bupati Lamongan pengajian terus kayak yang lain. Setelah sambutan alasannya, mohon maaf karena saya masih ada tugas di tempat lain. Padahal alasan tok mengenai aku sapal kelakuannya. Masih ada agenda lain, gaya agenda lain apa? Sak sibuk-sibuk ya saya sibuk kiai padha wae. Kalau soal sibuk-sibukan itu bupati yang agak kemelinti. Tapi kalau Bupati Lamongan, subhanallah, Pak Yurono Effendi ini setiap bareng sama saya. Setahu saya beliau selalu menunggu acara sampai selesai dan pasti nyangoni. Ini menengok tak antemi pisan kok. Wong beliau waktu masih jadi sekda aja udah kayak gitu kok, ketemu saya ini selalu begitu, apalagi udah jadi bupati. Makanya baru kok menengok Ustaz Ahmad, kapan gak nyangoni kualat. Bupatinya nyangoni, masa direktur utama gak nyangoni. Coba kalau misalnya ini gak diundang sama Petri Sutratur, sampean meskipun direktur utama gak gampang loh ngundang aku. Emang gua cowok apaan? Itu lah, ini satu keberuntungan so ketekan aku ini nek gak nambahi ya naudzubillah min dalik. Biasanya terus nggak berapa lama terus kena kasus biasanya gitu. Biasanya terus turun nggak jadi direktur lagi dipindah ke tempat lain. Biasanya gitu. Biasanya yang sudah-sudah gitu. Ayo sama-sama kita. Doanya Mbah Yai ya, yang doa Mbah Yai. Mbah Yai Salim Azhar mohon berkenan untuk memberikan doa. Gimana? Masya Allah, nggih. Ya gak apa-apa, kadung sik non dhuwur. Dipaksa karo MC wani nambahi piro. Ceramah sak doane kan mesti ono tambahan. Ya mohon maaf banget, mari kita akhiri dengan doa sederhana. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini benar-benar maslahah, manfaah, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Pak Bupati diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan kemampuan, diberikan keberkahan. Demikian pula WPL benar-benar menjadi wisata edukasi sekaligus wisata religi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mahfuzan wa معصومة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا معسرا إلا يسرته ولا مقصودا إلا حصلته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها. يسر أمورنا يا الله يا الله يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الإحسان يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال يا ميسر كل عسير يسر لنا كل العسير فإن تيسير كل عسير عليك يسر يسر لنا أمورنا كلها وسهل أمورنا كلها مع راحة قلوبنا أبداننا بالعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة وحسن مقاصدنا وحسن ما في ضمائرنا ويسر لنا زيارة حرمين زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة والعرفة والمزدلفة والمنى وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بعد سنة مرة بعد مرة كرة بعد كرة برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma inna nas'alukal khaira kullahu wa na'udzubika minasyarri kullihi ya man biyadihil khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.